Yang saya hormati segenap kepengurusan Nazir dan BKM Masjid Raya Kota Tanjung Balai. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, orang-orang tuaku, jamaah sholat Isya, insya Allah menjadi jamaah sholat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di 12 Ramadan 1442 Hijriah. Jadi andai kata Ramadan ini dibagi 3, tahap yang pertama tanggal 1 sampai 10, tahap yang kedua tanggal 11 sampai 20, tahap yang ketiga tanggal 21 hingga akhir 29 atau 30. Dan tentunya tahap yang pertama sudah terlewatkan. Jadi kalau di dalam proyek lah saya umpamakan, dalam proyek, jadi turunnya dana anggaran itu yang saya tahu di dalam 3 tahap. Tahap yang pertama 30%, tahap yang kedua 30%, tahap yang keempat, tahap yang ketiga 40%. Tahap yang pertama 30, tahap yang kedua 30, tahap yang keempat 40. Jadi dalam rangka menjalani bulan suci Ramadan, tahap yang pertama sudah berakhir tanggal 1 sampai tanggal 10. Sedangkan target yang hendak kita kejar Bapak dan Ibu, salah satunya meraih derajat takwa yang sudah dijanjikan Allah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau dirasa-rasa, dimuhasabah dan dikaji-kaji, apakah derajat takwa itu kira-kira 30% saja sudah mendekati semua. Begitu nanti tanggal 20 berakhir, udah ada 60%. Begitu nanti Ramadan habis di tahap yang ketiga, insya Allah habis 100%, derajat takwa itu bisa kita miliki. Barulah keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah makanya Bapak dan Ibu, orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah, salah satu julukan bulan Ramadan ini bisa dikatakan bulan taubat, bulan keampunan. Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang lewat. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah menghapuskan dosanya pada tahun yang lewat. Dan ini salah satu nama kita kejar. Karena baginda Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan, maka dia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Jadi kalau sudah dapat gitu keampunan Bapak dan Ibu, sonanglah tiawah. Kenapa? Karena orang yang mendapat ampunan itulah orang-orang yang suci, orang-orang tawabin. Tengoklah doa kita ketika selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Kenapa setelah selesai berwudu dia berharap digolongkan menjadi orang yang bertaubat? Karena kata Rasulullah, di setiap dia membasuh anggota wudunya, maka berguguranlah dosa-dosa dari badannya. Ketika dia membasuh wajahnya, maka gugurlah dosa dari wajahnya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka berguguranlah dosa dari kedua tangannya. Maka dia digolongkan menjadi orang yang bertaubat, bersih dan suci. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang suci, bersih badannya. Kenapa bersih? Kenapa suci
badannya kalau dia sudah membasuhnya dengan air, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan noda dan kotoran. Kemudian ditutup dengan waj'alni min ibadika sholihin, dan golongkan aku ya Allah menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ternyata di penghujung doa kita berharap menjadi orang yang soleh, solehah. Waj'alni min ibadika sholihin, ya Allah jadikan aku menjadi orang-orang yang soleh. Cemana syarat menjadi orang yang soleh? Pulangkan dua doa tadi. Yang pertama suci batin, yang kedua suci lahir. Dia sudah menjadi orang yang bertaubat, sudah mendapat keampunan dosanya, kemudian dia menjadi orang-orang yang bersih dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang yang sudah suci lahirnya, orang yang sudah suci batinnya, itulah yang dikatakan orang-orang yang bertaubat. Itulah yang dikatakan orang-orang yang soleh, yang sudah suci lahir, suci batin. Itulah golongan orang yang soleh, dan itulah orang yang berhak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia melaksanakan wudhu, membaca doa wudhu, langsung dia bertakbir Allahu Akbar, melaksanakan sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ni nak menghadap Allah, harus menjadi orang soleh, ya kan? Harus menjadi orang soleh. Syaratnya apa? Bertaubat, suci lahir, suci batin. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita temukan, ya, orang yang dipanggil Allah orang yang soleh, ya, orang-orang yang ingat kepada Allah. Dan kita berharap di samping tadi menjadi orang yang soleh, kita digolongkan menjadi hamba yang baik. Kemudian kita berharap supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap supaya dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah, dan kita berharap supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Macam caranya? Banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Mohon ibu, di samping orang yang soleh, yang suci lahir sama batin, orang yang dipanggil Allah ketika menghadapnya adalah orang-orang yang tenang. Kita mengatakan kalau orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, sebutan lainnya sudah dipanggil Allah. Kamana si bolan yang dah lama tak nampak? Oh, dah dipanggil Allah. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, tak semua orang yang meninggal itu dipanggil Allah. Tak semua. Siapalah orang-orang yang dipanggil Allah? Orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Itu yang dipanggil Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang senang dan memuaskan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang dimasukkan Allah ke dalam surganya, siapa yang Allah masukkan ke dalam golongan hambanya, siapa yang Allah jadikan kehidupannya yang menyenangkan, adalah orang-orang yang datang menghadap Allah memiliki hati yang tenang. Salah satu caranya adalah dengan berzikir dan melaksanakan puasa Ramadan. Tengok ibu, kalau kita melaksanakan puasa Ramadan ini tenang kan? Tenang, tentram. Tak ada upat puji, ke rumah kawan pun awak datang tak ada upat puji, ya, tak dikasihnya pun awak minum, tak marah. Cuba kalau di luar bulan Ramadan, ya Pak ya, 1 jam saja awak ke rumah kawan tak keluar air putih, bakal itu dalam hati awak, benar semua kawan dia, benar-benar putih tak ada keluar, iya kan? Tapi kalau di dalam bulan Ramadan ini jangankan 1 jam, 1 hari pun, ya, setengah hari kita di rumahnya tak keluar air putih, tenang gitu, tak gelisah gitu, ya. Bapak nak tak merokok, tenang. Bapak dan ibu tak makan dan tak minum, tenang. Semua tenang, tak ada gelisah, ya, tak ada yang tak sabar. Semuanya tenang, aman, ikhlas di dalam menghadapi puasa Ramadan ini. Inilah Bapak dan Ibu, hikmah yang hendak kita petik di dalam bulan Ramadan ini, rebut jiwa-jiwa yang tenang itu dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak kita ingat Allah di dalam melaksanakan puasa ini, gawat, ya kan?
Kalau tidak dia malah di bulan Ramadan. Bapak-bapak tuh kalau terlambat ibu memasak mau mengamuk. Itu nabi kadang-kadang ada juga terdongak mungkin tahu banglah lusung baju, tahu banglah piring. Kenapa? Gara-gara terlambat memasak, terlambat menghidangkan, itu baru terlambat. Ini sehari-sehari terus tak dikasih makan. Kenapa? Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, orang-orang tuaku jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan mampu menghantarkan kita kepada jiwa-jiwa yang tenang, sehingga sebagai upaya dan usaha untuk meraih derajat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.